Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Sabtu 3 Dzulqa'dah 1445 Hijriah bertepatan dengan 11 Mei 2024, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama kembali membaca kitab, yaitu Ahkam Tanbihat ala Ahkamin Takhtassu bil Mu'minat, yaitu tuntunan praktis fikih wanita muslimah yang ditulis oleh Fadilat Syekh Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Kaum muslimat yang saya muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membahas Al-Faslu Tsamin, fasal yang ke-8, Ahkamun Takhtassu bil Mar'ati fil Haji wal Umrah. Hukum-hukum yang khusus bagi wanita muslimah tentang haji dan umrah. Mohon buku terjemahannya diberikan ke saya, ke sini. Buku materinya biasanya ada. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, Al-Hajju ila baitillahil haram kullu amin wajibun kifaiyun ala ummatil Islam. Berhaji ke Baitullah al-Haram
pada setiap tahun hukumnya adalah wajib. Wajib kifai. Wajib kifai. Wajib kifai itu artinya adalah segala perintah yang diperintahkan oleh syariat dan diancam dengan siksa bagi siapa yang meninggalkannya dengan sengaja secara mutlak. Dan apabila sebagian kaum muslimin sudah ada yang mengerjakannya, maka berarti mencukupi, gugur kewajiban bagi yang lain. Gugur kewajiban bagi yang lain. Nah, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian penulis mengatakan, dan dalil akan wajib kifai, wajib kifayah atau fardu kifayah atas haji, ya, atas haji, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Dan manusia mempunyai kewajiban dari Allah berhaji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup mengadakan perjalanan ke sana. Nah, ini menunjukkan bahwa wajib berhaji bagi siapa yang sanggup. Kemudian juga berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khams, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi Ramadan." Silahkan Bu. Ya. Siap. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara. Bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad adalah hamba dan rasulnya, mendirikan sholat, membayar zakat, dan berhaji ke Baitullah, serta berpuasa pada bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini hadis juga menunjukkan bahwa haji hukumnya wajib kifai, dan haji merupakan rukun Islam, ya, rukun Islam. Kemudian haji juga berdasarkan ijma' kewajibannya, sebagaimana perkataan Imam Ibnul Munzir dalam kitabnya Al-Ijma'. Beliau mengatakan, wa ajma'u ala anna al-mar'a fi umrihi hajjatan wahidah. Hajjatan wahidah. Dan artinya para ulama bersepakat bahwa seseorang di dalam sekali seumur hidupnya diwajibkan 1 kali haji. Hajjatul Islam illa an yanzira nadharan fayajibu alaihi alwafa'u bihi, yaitu haji Islam disebutnya, kecuali kalau dia bernazar, maka nazarnya wajib dia untuk tunaikan. Nazarnya wajib dia untuk tunaikan. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh penulis.
wa yajibu ala kulli muslimin tawaffarat fihi syurutu wujubil haji an yahujja marratan fil umur wa ma zada ala dhalika fahuwa tatawwu'. Yang artinya haji merupakan mereka diwajibkan mengerjakan ibadah haji satu kali seumur hidup. Ya, jadi yang wajibnya hanya berapa? Sekali seumur hidup. Ya, sebagaimana ijma yang dinukilkan oleh para ulama tadi, di antaranya Imam Ibnul Munzir rahimahullahu taala. Dan jika dikerjakan lebih dari itu, hukumnya adalah sunnah, tidak wajib. Ya. Baik. Kemudian penulis berkata, wal hajju ahadu arkanil Islam wa huwa nasibul mar'atil muslimah minal jihad. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat ya Rasulullah hal 'alan nisa'i jihadun? Qala na'am, 'alaihinna jihadun la qitala fihi. Al-hajju wal umratu rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah bi isnadin sahih. Haji merupakan salah satu dari rukun Islam, sebagaimana yang sudah kita sebutkan tadi, ya, bahwa dia merupakan salah satu dari rukun Islam. Nah, yang dipandang sebanding dengan jihad bagi seorang wanita muslimah. Nah, ini ibu-ibu, bagi siapa seorang wanita muslimah yang ingin berhaji, maka dia hendaknya mengingat hadis ini selalu, ya, hadis ini selalu, yaitu haji sebanding dengan jihad bagi seorang wanita muslimah. Hal ini disebabkan karena berhaji berat bagi seorang wanita muslimah, harus jaga aurat, ya, dalam keadaan penuh sesak, panas, kemudian melaksanakan ibadah haji yang berat bagi seorang wanita muslimah. Nah, ini makanya dia sebanding dengan hak jihad. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, yang artinya, wahai Rasulullah, apakah bagi wanita ada kewajiban jihad? Nah, ini pelajaran dari seorang Aisyah. Semestinya kita sebagai seorang wanita muslimah harus semangat beribadah, karena di dalam riwayat yang lain yang ada di bawahnya itu disebutkan, ya Rasulullah naral jihada afdalal amal. Wahai Rasulullah, kami melihat jihad itu amalan yang paling afdal. Nah, lihat ya. Maka ini seakan-akan memberikan pelajaran kepada kita bahwa terutama wanita muslimah agar semangat beribadah sebagaimana warisan dari para wanita-wanita salafiyat salihat. Salafiyat salihat. Ya, mereka semangat beribadah. Wahai Rasulullah, kami melihat bahwa jihad adalah seutama-utama amal. Afala nujahid? Apakah kita tidak berjihad? Nah, gitu ya. Jadi tanamkan ibu-ibu semangat beramal, ya. Tanamkan semangat beramal. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ya, bagi mereka, yaitu para perempuan, ada jihad yang di dalamnya tidak ada peperangan. Apa itu? Al-hajju wal umrah, haji dan umrah. Nah, timbul pertanyaan, mengapa haji seorang perempuan dan umrahnya itu menyamai jihad? Ya, menyamai jihad. Apa hikmahnya? Ya, apa hikmahnya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala?
Hikmahnya adalah seorang wanita yang berjihad, seorang yang berjihad di medan pertempuran, maka ini khusus bagi laki-laki, ya. Dan keadaan-keadaan yang diperbolehkan seorang perempuan ikut berjihad di medan pertempuran hanya sedikit saja. Hampir-hampir seluruh perempuan tidak disyariatkan untuk ikut berjihad melawan musuh di medan pertempuran, kecuali dalam keadaan yang sangat-sangat diperlukan oleh perempuan untuk ikut di dalamnya. Nah, hikmahnya adalah kenapa haji disamakan dengan jihad? Karena Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan yang cocok untuk perempuan, ya, yang cocok untuk perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang juga sahih, menarik ini Ibu. Dan ini menambah semangat kita untuk mengurus rumah. Dari Abu Ya'la, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nisaa ataina an-nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa para perempuan pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna ya Rasulullah, dhahabal ar-rijalu bil fadl yujahiduna wala nujahid. Nah, lihat ini Bu, ini yang patut kita contoh nih. Wahai Rasulullah, para lelaki banyak pahalanya, mereka berjihad sedangkan kami perempuan tidak berjihad. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mihnatu ihdakunna fi baitiha tudriku jihadal mujahidina insyaallah. Yang artinya, pekerjaan rumah tangga kalian wahai para perempuan menyamai jihadnya orang-orang berjihad insyaallah. Nah, ini. Jadi hikmahnya mengapa haji senilai dengan jihad bagi para perempuan? Jawabannya adalah karena Allah membuat syariat yang sesuai dengan tabiatnya seorang perempuan, yaitu seorang perempuan tidak mungkin dia mengangkat senjata dengan segala macam keadaan-keadaan yang ada pada tubuhnya, ya, maka diberikan amalan yang senilai dengan pahala berjihad. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, yang patut diperhatikan juga oleh bagi yang berhaji adalah haji itu wajibun alal faur. Haji itu wajib dikerjakan dengan segera, ya. Saat terkumpul syarat-syarat haji, maka dikerjakan dengan segera. Berdosa seseorang yang mengakhirkan haji padahal sudah terkumpul syarat-syaratnya. Nah, ini ibu-ibu perhatikan itu, ya. Dan ini mazhab Hambali. Mazhab apa? Hambali. Dan salah satu riwayat dari mazhab Imam Abu Hanifah. Dan ini pendapatnya Imam Abu Yusuf. Kemudian juga pendapatnya sebagian ulama-ulama generasi terakhir dari mazhab Maliki. Dan ini adalah pendapat kebanyakan para ulama bahwa al-hajj wajibun 'alal fawr inda aktsarul ulama. Haji wajib dikerjakan segera, ya, menurut kebanyakan para ulama. Jadi kalau menunda-nunda tidak boleh. Nah, ini jawaban kalau seandainya ada orang bertanya, Ustadz, kami ada berhaji dapat undangan, maksudnya sudah mendaftar, lalu memang sudah
tahun ini harus berhaji, akan tetapi ini ada rumah mau dibangun, bagaimana Ustadz? Maka jawabannya, kalau sudah terkumpul syarat-syarat wajibnya haji, maka berdosa mengakhirkan haji. Berdosa mengakhirkan haji. Dalilnya adalah yaitu keumuman ayat ya, surat Al-Baqarah ayat 148, fastabiqul khairat, yang artinya berlomba-lombalah dalam kebaikan. Begitu juga Allah berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah memiliki atas manusia, mewajibkan atas manusia haji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup berjalan ke sana. Dan perintah di dalam ayat ini, Ali Imran ayat 97, menunjukkan kepada kesegeraan sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Dan juga dalam dalil yang lain, hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Wahai manusia, Allah telah mewajibkan atas kalian berhaji, maka berhajilah. Ini menunjukkan segera menunaikan ibadah haji, tidak ditunda-tunda, berdosa jika menunda-nunda. Nah, kemudian ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, sebagai penyemangat kita untuk berhaji, maka saya sebutkan di sini beberapa keutamaan berhaji. Di antaranya adalah haji penyebab diberikannya oleh Allah maghfirah kepada seorang hamba. Maghfirah, diampuni dosanya, kemudian ditutupi aib dosanya, dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, man hajja falam yarfuth walam yabsuq raja'a kayauma waladathu ummuh. Barang siapa yang berhaji dan karena Allah, lalu dia tidak melakukan perbuatan rafath, yaitu yang berkaitan dengan syahwat, dan tidak berbuat fasik, dia pulang seperti hari dilahirkan ibunya, artinya tanpa dosa, ya. Begitu juga haji yang mabrur tidak ada pahalanya kecuali surga, sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil kir khabathal hadidi wadh-dhahabi wal fiddah. Yang artinya, ulangilah haji dan umrah, karena kedua-duanya menafikan, menghilangkan kefakiran dan mengampuni dosa-dosa. Sebagaimana ubupan api menghilangkan karat-karat yang ada pada besi, emas, dan perak. Nah, ini beberapa keutamaan berhaji. Di antaranya juga berhaji menghapuskan kesalahan-kesalahan terdahulu, ya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Amr ibn As radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa annal hajja yahdimu ma qablahu, dan haji amalan yang menghancurkan apa saja yang dari dosa-dosa terdahulu. Nah, ini keutamaan berhaji. Nah, kemudian kita masuk kepada apa yang disebutkan oleh penulis. Wa fil haji ahkamun takhtassul mar'atu minha.
al-mahram. Dalam mengerjakan haji terdapat ketentuan hukum yang khusus bagi wanita. Ya, satu, al-mahram, adanya mahram, apa itu mahram dan siapa itu mahram? Mahram perempuan adalah suaminya. Au man yahrumu 'alaiha bit-ta'bid, atau yang diharamkan menikahinya secara selamanya. Nah, itu arti mahram, suaminya atau yang diharamkan menikahinya selamanya. Baik karena sebab kekerabatan atau karena sebab persusuan atau karena sebab pernikahan. Ya, atau karena sebab pernikahan. Kemudian syarat mahram bagi perempuan adalah laki-laki, kemudian muslim, kemudian baligh, kemudian berakal, kemudian amanah, ya, amanah. Nah, ini ada 5 syarat mahram bagi perempuan: laki-laki, muslim, baligh, berakal, amanah, terpercaya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sebentar Bu. Kemudian penulis mengatakan, ya, kemudian penulis setelah itu berkata, al-hajju lahu syurutun 'ammah lirrajuli wal mar'ah wa hiya al-islam wal aql hurriyatu wal bulugh wal istita'atul maliyah. Dalam mengerjakan haji ada syarat-syarat yang berlaku umum baik untuk laki-laki maupun perempuan, yaitu Islam, berarti orang kafir tidak wajib haji dan tidak sah hajinya. Berakal, berarti orang gila atau orang-orang yang hilang akalnya tidak wajib haji dan tidak sah hajinya. Merdeka, bukan budak, berarti budak tidak diwajibkan berhaji. Dewasa atau sudah baligh, berarti anak kecil tidak diwajibkan haji. Tapi kalau seandainya berhaji, sah hajinya. Dan mampu dalam hal biaya dan perjalanan. Nah, ini syarat secara umum. Mampu dalam hal biaya yang ditinggalkan atau biaya dalam perjalanan sampai selesai. Mampu dia. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, kemudian penulis mengatakan, wa takhtassul war'atu bi ishtirati wujudil mahram alladhi yusafiru ma'aha lil haji wa huwa zawjuha aw man tuharramu alaihi tahriman mu'abbadan binasabin ka abiha wa ibniha wa akhiha aw bisababin mubahin ka akhiha min ar-radha' aw zawji ummiha aw ibni zawjiha. Yang artinya, sedangkan syarat yang khusus bagi wanita harus adanya mahram, pendamping dari keluarga yang mendampinginya dalam perjalanan haji, yaitu suaminya. Ya, jadi kalau ditanya apa itu mahram bagi perempuan, maka jawabannya yang paling utama adalah siapa? Suaminya. Atau salah seorang mahram dari keluarga, satu keturunan seperti ayahnya, anaknya yang sudah dewasa, atau saudara laki-lakinya. Atau mahram dengan sebab lainnya seperti saudara susunya, ya, saudara sepesusuannya, atau suami ibunya. Ini karena pernikahan, ya, suami ibunya.
Berarti suami ibunya ini tidak boleh menikahi anak tiri perempuannya, anak perempuan tirinya, ya. Atau anak suaminya yang sudah dewasa. Seorang perempuan menikah dengan seorang duda punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini anak tiri dan itu anak mahramnya. Itu mahram bagi seorang perempuan ini dan mahramnya abadi, ya. Bukan berarti kalau seandainya bapak meninggal kemudian dia boleh menikah dengan ibu tirinya. Ini nggak boleh. Mahram abadi. Kemudian ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Wad dalilu ala dzalik, dan dalil untuk ketentuan ini yaitu khusus bagi perempuan harus adanya mahram. Ma rawahu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Yang artinya apa yang adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yakhutub, bahwa ia mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda dalam khutbahnya, yaqul la yaqluwanna rajulun bimra'ah illa wa ma'aha dzu mahram. Yang artinya saya lanjutkan dulu. Wala tusafiril mar'ah illa ma'adhi mahram. Faqama rajulun faqala ya Rasulullah inna imra'ati kharajat hajjah wa inni kutibtu fi ghazwati kadza wa kadza. Qala fantalaqa fahujja ma'a imra'atik, muttafaqun alaih. Artinya janganlah larangan, ya, larangan berarti larangan menunjukkan kepada keharaman. Janganlah seorang laki-laki berduaan dengan seorang wanita di tempat yang suci atau sunyi, kecuali wanita itu ditemani mahramnya. Demikian juga tidak boleh, maksudnya janganlah seorang wanita bepergian jauh kecuali bersama mahramnya. Nah, kecuali bersama mahramnya. Lalu seorang laki-laki berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya istriku keluar untuk mengerjakan haji dan aku telah tercatat untuk ikut serta dalam perang ini dan perang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, pergilah dan kerjakanlah haji bersama istrimu. Nah, ini dalil wajibnya bermahram, ya, saat seseorang menunaikan ibadah haji, wajib dengan mahram. Kemudian penulis mengatakan, wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusafiril mar'ah bi thalathata ayyam illa ma'aha dzu mahram. Yang artinya seorang wanita tidak boleh bepergian jauh dalam waktu 3 hari kecuali bersamanya mahramnya. Kecuali bersamanya mahramnya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita baca lagi apa yang disebutkan oleh penulis. Wal ahaditsu fi hadza katsiratun tanha an safaril mar'ah lil haji wa ghairihi biduni mahram. Cukup banyak hadis-hadis yang membahas tentang masalah ini, yang melarang seorang wanita bepergian untuk haji dan selainnya, dan atau selainnya tanpa ditemani mahramnya. Ya, jadi ini larangan, dan larangan hukumnya kembali kepada asalnya, yaitu haram. لأن المرأة ضعيفة يعتريها ما يعتريها من العوارض والمصاعب في السفر لا يقوم بمواجهتها إلا الرجال. Yang artinya karena seorang wanita memiliki kelemahan dalam mengatasi hal-hal yang harus ia atasi, berupa rintangan dan kesulitan dalam perjalanan, yang mana kesulitan itu harus dihadapi oleh seorang lelaki. Thumma hiya matma'un lil fussaq. Nih, perhatikan. Kemudian, ya,
Di samping itu sangat dikhawatirkan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Matma'unil fusaq ini terjemahannya kurang pas. Di samping itu sangat dikhawatirkan terjadinya di samping itu sangat dikhawatirkan di samping itu perempuan adalah sangat disukai oleh para orang-orang fasik. Jadi ngasih kesempatan kepada orang untuk berbuat dosa. Fala budda min mahram yasunuha wa yahmiha. Maka wajib bagi seorang wanita ada mahram yang melindunginya, ya, dan dari hal-hal yang menyakitinya. Nah, ini ibu-ibu. Wa yushtaratu fil mahram alladhi tashabuhu al-mar'atu fi hajjiha al-'aql wal bulugh wal islam li'anna al-kafira la yu'manu 'alayha. Yang artinya, dan adapun syarat-syarat mahram yang menemaninya dalam melaksanakan haji yaitu berakal, dewasa dan muslim. Karena jika ia kafir tidak dapat menjamin keselamatan dalam agamanya. Kemudian fa in aysat min wujudil mahram lazima an tastaniba man yahujju anha. Nah, ini betul. Ini betul. Jika sulit mendapatkan mahram dari keluarganya, maka ia wajib dititipkan kepada orang yang pergi berhaji bersamanya. Wah, ini salah terjemahannya ini. Parah ini salahnya. Parah terjemahannya salahnya. Jika sulit mendapatkan mahram dari keluarganya, lazimah an tastaniba man yahujju anha, maka ia wajib mewakilkan kepada seorang yang berhaji atasnya. Kok dititipkan? Siapa ini penerjemahnya? Kita protes ini. Abu Rasyid siapa itu? Ya, ini tidak benar. Lazimah antastaniba, niyabah itu diwakilkan siapa yang berhaji atasnya. Dan ini nasihat di zaman sekarang, pemerintahan di sana yang sedang mengurus dua tanah suci, entah apa sebabnya, membolehkan berumrah tanpa mahram, berhaji tanpa mahram. Maka fatwa-fatwa para ulamanya tetap saja nggak berubah, ya, dan tidak dicari-cari perubahan, dipaksa-paksain dalilnya, ya. Nah, ini hati-hati. Saya khawatir man tatabba'a rukhsal ulama tazandaqa. Siapa yang mengikuti keringanan-keringanan para ulama, maka dia akan menjadi seorang yang zindiq, munafik akbar. Tak boleh. Pendapat yang lebih kuat dari dulu sampai sekarang adalah, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Jadi ibu yang tetap kokoh, tegar, istiqamah, tidak bersafar tanpa mahram, terutama haji dan umrah, maka itu adalah pendapat kebanyakan para ulama. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah mazhabnya mazhab Hanafi, mazhab Hambali, kemudian pendapatnya Syekh bin Baz, kemudian pendapatnya Syekh Utsaimin, kemudian pendapatnya Lajnah Daimah. Wah, itu dilibas semua itu, ya, fatwa-fatwa ulama-ulama besar. Walaupun, nih perhatikan, walaupun haji wajib, tetap pakai mahram. Apalagi haji, karena haji itu lama, kemudian banyak pekerjaan-pekerjaan, wajib pakai mahram. Itu banyak yang tersesat gara-gara nggak punya mahram. Paham nggak, Bu?
Ya, kalau nggak punya mahram jangan dipaksakan. Berarti memang tidak wajib, diwakilkan aja. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah. Lihat, perhatikan, Syekh bin Baz berkata, "La yajibu 'alaiha al-hajj wal umrah illa 'inda wujudil mahram." Tidak wajib atas perempuan berhaji dan berumrah kecuali saat keberadaan mahram. Wala yajuzu laha safar illa bidzalik wa huwa syartun lil wujub. Dan tidak boleh bagi perempuan bersafar kecuali dengan ada mahram. Dan keberadaan mahram adalah syarat wajib. Artinya apa, Bu? Kalau perempuan tidak ada mahramnya, tidak wajib. Jangan dipaksakan. Allah tidak memaksakan. Kenapa saudari memaksakan? Lihat lagi perkataan Imam Ibn Utsaimin rahimahullah dalam kitab Majmu' Fatawa wa Rasail. Minal qudrah an tajid al-mar'atu mahraman laha, fa in lam tajid mahraman fa innal hajja la yajibu 'alaiha. Termasuk kesanggupan adalah seorang wanita mendapati mahram untuknya. Jika ia tidak mendapati mahram, maka haji tidak wajib atasnya. Seperti matahari di siang bolong fatwanya. Dan ini yang dulu dipakai oleh para ustadz-ustadz. Kenapa sekarang berubah? Hanya karena duit. Ya, nggak benar ini. Dapat berapa sih? Dapat berapa? Tidak dibawa mati juga. Tetapi kenapa kemudian fatwanya berubah setelah diperbolehkan? Lihat fatwa Al-Lajnah Daimah, panitia tetap untuk fatwa dan riset ilmiah Kerajaan Arab Saudi. Al-mar'ah allati la mahrama laha la yajibu 'alaiha al-hajj. Perempuan yang tidak ada mahramnya maka tidak wajib atasnya haji. Li'anna al-mahram binisbati laha minas sabil. Karena mahram bagi perempuan termasuk daripada sabil, kesanggupan. Wastita'atus sabil syartun fi wujubil hajj. Dan kesanggupan sabil adalah syarat dalam kewajiban berhaji. Wala yajuzu laha an tusafira lil haji aw ghairihi illa wa ma'aha zaujun aw mahramun laha. Tidak boleh bagi perempuan untuk bersafar berhaji atau selainnya, termasuk umroh, kecuali bersamanya suaminya atau apa? Mahramnya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari. Ya. Itu bahkan seperti yang saya katakan tadi. Walaupun haji wajib, tetap dengan syarat mahram bagi perempuan. Ya, haji wajib. Lihat dalilnya yang lain. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir tusafiru masirata salati layalin illa wa ma'adhu mahram. Tidak halal bagi seorang perempuan beriman kepada Allah dan hari akhir bersafar selama 3 hari 3 malam kecuali bersamanya mahram. Ini 40 hari. Dan kita tahu di lapangan bagaimana para perempuan tersesat. Kita tahu bagaimana para perempuan itu susah untuk dipegang karena nggak ada mahramnya. Bagaimana mau nolongnya? Ittaqillah. Bagi siapa saja yang membolehkan ini, ittaqillah. Ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemudian
ibu-ibu, saudari-saudari muslimah, ada saja nanti sesudah hukum seperti matahari di siang bolong ini, ada saja nanti yang membolehkan dengan dalil-dalil yang mereka punyai. Nih saya sebutkan ya, dan kita jawab sekarang ya. Bentar Ibu, tunggu. Baik, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada orang atau ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa para istri-istri Nabi berhaji tanpa mahram. Ya. Para istri-istri Nabi berhaji tanpa mahram. Nah, ini bagaimana menjawabnya? Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya katakan bahwa pendapat yang sahih, yang kuat dari pendapat para ulama, ini bukan dari kantong saya sendiri ya, dari mazhab Hanafi, mazhab Hambali, yaitu tidak diperbolehkan bersafar perempuan untuk haji atau selainnya tanpa mahram. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari Muslim, la tusafiril mar'ah illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang perempuan bersafar kecuali bersamanya mahram, ya, kecuali bersamanya mahram. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya, pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar, pendapat Imam An-Nawawi dari mazhab Syafi'i. Gitu ya. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat pendapat Syekh bin Ibnu Utsaimin rahimahullah. Hadzal amal wa huwa al-hajj biduni mahram. Perbuatan ini yaitu haji tanpa mahram, muharram, haram. Li hadis Ibnu Abbas, berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang tadi berbunyi tidak boleh perempuan bersafar kecuali bersama mahram. Ya. Kemudian beliau mengatakan fala yajuzu lil mar'ati as-safar biduni mahram. Tidak boleh seorang perempuan bersafar tanpa mahram. Wala farqa baina an yakuna ma'aha nisa aw la. Dan tidak ada perbedaan bahwa bersamanya para perempuan atau tidak. Au takunu aminah au ghaira aminah. Bersama dia aman bersama teman-teman perempuannya atau tidak merasa aman. Hatta walau dhahabat ma'a nisa'i min ahli baitiha wa hiya aminatun ghayatul amn. Walaupun dia pergi bersama para perempuan-perempuan kerabat yang ada di rumahnya, dia benar-benar aman. Fa innahu la yajuzu la an tusafir biduni mahram. Tidak boleh bagi perempuan tersebut bersafar tanpa mahram. Wa dzalika li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lamma amara ar-rajula bil haji ma'a imra'atihi lam yas'aluhu ma
idza kana ma'aha nisa'un wa hal hiya aminah am la. Karena ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang suami agar pergi berhaji bersama istrinya padahal dia tertulis sebagai pasukan peperangan, Nabi Muhammad SAW tidak bertanya kepada suami tersebut, apakah bersama istrimu ada kawan-kawan yang aman? Enggak ditanya oleh Nabi Muhammad SAW. Falamma lam yastafsir an dzalik dalla ala annahu la farq wa hadha huwa as-sahih. Ketika Nabi Muhammad SAW beliau tidak bertanya, maka tidak ada bedanya berarti kalau seandainya ditemani oleh yang aman atau tidak aman. Tidak ada bedanya. Dan ini pendapat yang benar. Kemudian beliau mengatakan, perhatikan baik-baik, waqad tasahala ba'dun nas, dan sebagian orang bermudah-mudah fi waqtinal hadir, di waktu kita sekarang ini. Syekh ini hidup kapan? 20-an tahun yang lalu. Itu Syekh sudah berbicara, padahal di negara Arab Saudi masih tidak membolehkan wanita tanpa mahram. Apalagi sekarang. Lebih bermudah-mudah lagi, bahkan dicari-cari fatwanya, dicari dalil-dalil yang membolehkannya. Ya, fasawwaga an tadhhab al-mar'ah fi at-ta'ira biduni mahram. Maka mereka membolehkan perempuan bersafar di pesawat tanpa mahram. Wa hadza la syakka annahu la khilafun nusus al-'ammah adh-dhahirah. Ini tidak ada keraguan di dalamnya bahwa ini terjadi, ini adalah menyelisihi dalil-dalil tegas yang umum dan jelas. Was-safaru fi at-ta'irah ka ghairihi ta'tarihi al-akhtar. Dan safar di dalam pesawat itu sama saja dengan safar dengan cara-cara atau dengan alat-alat transportasi lainnya. Bisa ada bahaya bagi perempuan. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Lihat Imam Nawawi berkata, Imam Nawawi ulama bermadzhab Syafi'i mengatakan, fal hasil anna kullama yusamma safaran tunha anhu al-mar'ah bighairi zawj aw mahram. Maka ringkasannya, setiap apa saja yang dinamakan safar, perempuan dilarang bersafar tanpa suami atau mahramnya. Nah, Ibu, sudah jelas ini, seperti matahari siang bolong. Jelas enggak? Jelas jangan dilanggar. Ya, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat satu kali lagi, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, haji yang dibolehkan sebagian ulama, di antaranya mazhab Syafi'i, perempuan tanpa mahram, di antaranya adalah Imam Asy-Syirazi yang membolehkan dalam kitab Muhadzab, yaitu dengan dalil nanti di akhir zaman akan ada perempuan yang berjalan naik onta dari Hairah itu dari Yaman, ya, sampai ke Mekah, tawaf di Ka'bah, tidak takut dia kepada seorang pun kecuali Allah. Dia berjalan sendirian di situ. Maka hati-hati. Pertama, yang dimaksud sebagian ulama
membolehkan perempuan berhaji tanpa mahram itu haji wajib, bukan haji sunnah. Umrah wajibah, bukan umrah sunnah. Itu satu. Yang kedua, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dari hadis ini adalah tanda hari kiamat, bukan dalil bolehnya bersafar tanpa mahram. Tanda hari kiamat artinya nanti akan ada keamanan di akhir zaman, perempuan tidak ada yang dia takuti. Tapi bukan berarti itu dalil bolehnya bersafar tanpa mahram secara jelas. Jadi pendalilannya nggak jelas, tidak begitu tegas seperti hadis yang melarang tadi. Nah, itu dia. Yang kedua, yaitu dalil yang sering mereka pakai, yaitu para perempuan, istri-istri Nabi dibolehkan oleh Umar bin Khattab. Maka ini tidak benar. Yang benar adalah, ingat ya, saya belum pernah dapati ada riwayat istri Nabi, riwayatnya berbunyi begini, Umar membolehkan istri Nabi bersafar tanpa mahram. Nggak ada itu riwayatnya. Yang ada adalah Umar membolehkan istri-istri Nabi berhaji. Apakah tanpa mahram atau tidak tanpa mahram? Nggak ada riwayat yang menyebutkan itu, sepengetahuan saya. Ya, yang ada adalah Umar radhiyallahu anhu membolehkan para istri Nabi berhaji dan dapat diyakini bahwa mereka berhaji tanpa mahram. Mereka berhaji dengan mahram. Karena tidak mungkin mereka melanggar yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ibu-ibu. Cukup kiranya Bu kajian kita, ya. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan. Sudah 1 jam kita berbicara. Nah, lihat saya bacakan, ya. Saya bacakan kisah Umar tadi, ya. Perhatikan baik-baik. Ada hadis riwayat Bukhari, Umar bin Khattab adzina li azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi akhir hijjatin hajjaha fa ba'atha ma'ahunna Utsman bin Affan wa Abdurrahman bin Auf. Yang artinya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengizinkan istri-istri Nabi di haji terakhir berhajinya, maka ditemani atau diutus bersama para istri Nabi tersebut Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf. Maka para ikhwah, jawaban atas riwayat ini, pertama, tidak ada di dalam hadis tersebut yang menyebutkan bahwa istri-istri Nabi tidak mempunyai mahram. Enggak ada. Seperti yang saya sudah bilang, tidak ada dalil bahwasanya mereka bersafar tanpa mahram. Diizinkan oleh Umar bersafar tanpa mahram. Enggak ada. Bahkan mungkin mahram-mahram mereka bersama mereka di perjalanan yang sama. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengutus bersama para istri-istri tersebut Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, untuk menambah pemuliaan terhadap para istri Nabi dan untuk menenangkan para istri Nabi. Ya. Dan jangan dikira, nih lihat, perhatikan. Ini jawaban dari para ulama yang seperti wala yudhan. Dan jangan dikira bis sahabah mukhalifatun nahin Nabi sallallahu alaihi wasallam an safaril mar'ah min ghairi mahram. Jangan, enggak boleh kita mengira para sahabiat, istri-istri Nabi sengaja menyelisihi larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini menghina sahabat perempuan Rasulullah berarti. Khasatan waqad jaa fi ba'd riwayat wa in kana fi sanadiha maqal ma yadullu ala wujudi maharimiha. Bahkan lebih lagi di dalam beberapa riwayat meskipun sanadnya ada pembicaraan bahwa para istri tersebut memiliki mahram-mahramnya.
sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Muntazim di Kejadian tahun 23 Hijriah an Abi Utsman wa Abi Harithah wa Rabi' bi isnadihim. Ini coba lihat, ustaz-ustaz yang membolehkan haji tanpa mahram dengan dalil ini mereka tidak sebutkan ini. Enggak boleh begitu, enggak boleh. Tidak insaf itu. Ya, dan saya katakan mohon maaf bahasa saya. Mungkin karena duit kali. Betul, Bu? Ya. Dari Abu Utsman dan Abu Harithah dan Rabi' dengan sanadnya, mereka berkata, "Hajja Umar bi azwaji Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahunna awliya'uhunna mimman la tahtajibna minhu." Umar berhaji bersama istri-istri Nabi. Bersama istri-istri tersebut ada mahram-mahramnya, yang mana istri-istri tersebut tidak berhijab di hadapan mereka. Wa ja'ala fi maqdami qitarihinna Abdurrahman bin Auf, fi muakhkhara Utsman bin Affan. Yang di depan Abdurrahman bin Auf, yang di belakang Utsman bin Affan, agar lebih memuliakan istri-istri Nabi. Ini sudah saya sering singgung masalah ini. Cuma ya tadi para ikhwah, udit subhanallah. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sangat jauh para istri-istri Nabi bersafar tanpa mahram-mahram mereka. Yang mana banyaknya orang-orang musafir untuk berhaji bersama mereka dari kota Madinah. Maka kemungkinan yang paling besar adalah pasti ada saudara, pasti ada kakek, pasti ada paman, pasti ada paman dari bapak, paman dari ibu, pasti ada salah seorang dari mahram yang dia menyusuinya. Nah, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, anggap memang tidak ada mahram, maka berarti itu adalah ijtihad sahabat Nabi. Dan diketahui bersama, ijtihad seorang sahabat tidak diterima jika menyelisihi dalil yang sahih. Iya, saya tuh agak miris, Bu. Kenapa? Karena dulu-dulu kita semangat untuk menjaga mahram. Lalu kenapa sekarang dicari-cari? Permasalahannya itu bukan kalau seandainya ente mungkin nerima 1-2 ya, karena si ibunya maksa, kemudian ya sudahlah gitu. Tapi sekarang malah didakwahkan. Paham nggak Bu bedanya? Ini sekarang didakwahkan. Ini nggak benar. Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jawaban yang ketiga, nih perhatikan. Kalau seandainya itu juga terjadi, istri Nabi tanpa mahram, berarti itu khususan untuk siapa? Istri Nabi. Kenapa? Karena mereka ummahatul mu'minin, ibundanya orang beriman, dan seluruh laki-laki adalah mahramnya. Lah anti mahramnya siapa? Ini ibu-ibu, saudari-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Abu Hanifah berkata, perhatikan, kana nas li Aisyah mahraman. Orang-orang adalah mahram bagi Aisyah. Fama ayyihim safarat faqad safarat bi mahram. Bersama siapa saja beliau bersafar, berarti beliau bersafar bersama mahram. Walaysa an-nasu li ghairihi minan nisa kadzalik. Dan tidak sama wanita biasa dengan wanita ibundanya orang beriman. Ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami sering melihat seorang perempuan bersafar
tanpa mahramnya ketika umrah, ketika haji, sulit untuk ditolong. Jatuh sulit untuk ditolong karena bukan mahram. Ya, ini ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Dan ada lagi pendapat yang mengatakan bahwasanya tidak mengapa 70 tahun. Saya juga tidak sepakat. Kita lebih sepakat dengan pendapatnya Imam Ibnu Utsaimin, Imam Ibnu Baz, Imam Syafi'i, Imam Nawawi, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, dan mazhab kebanyakan para ulama. Paham ini, Bu? Nah, sudah cukup dah. Apakah boleh menolong orang non-muslim untuk meminjamkan uang untuk sekolah anaknya? Maka jawabannya adalah boleh saja. Ya, tetapi menolong kaum muslimin lebih utama. Kemudian juga dilihat di sekolah situ diajarkan yang menentang syariat Islam tidak. Kalau diajarkan maka tidak boleh. Karena saling tolong-menolong dalam permusuhan dan dosa. Sebentar, Bu. Pintunya mohon dibuka, nggak kedengeran suaranya. Silakan, Bu. Siapa yang main air? Yang main air siapa? Kenapa? Yang main air siapa? Nggak kedengeran suaranya. Iya, Bu, ini suara Ibu nggak kedengaran jelas karena ada yang buka keran air. Ya, Bu, silakan, Bu. Ya, Ibu. Anak tiri nikah dengan anak tiri? Jawabannya adalah boleh, Ibu. Anak tiri nikah dengan anak tiri karena itu bukan mahram, Ibu. Boleh. Wallahu a'lam. Saya sudah berhaji, mahram ayah kandung, tapi beda travel, hukumnya gimana? Ibu paham gak maksud dari pertanyaan ini? Maksudnya, saya berhaji, bapak saya juga berhaji, berarti kan ada mahramnya. Cuma beda travel, berarti kan beda tempat. Gimana dong? Nah, ibu kalau jadi ustazah gimana? Ya, tugasnya mahram ngapain, Bu? Menjaga, bukan sama-sama teleponan. Ya, itu dia. Tugasnya mahram maka menjaga, wallahu a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Bismillah, walhamdulillah. Apabila suami meninggal di Masjidil Haram, maka bagi suami tersebut termasuk keistimewaan, mudah-mudahan husnul khatimah. Adapun perempuannya berarti dia pada saat itu dalam keadaan darurat, dan dalam keadaan darurat beda dengan dalam keadaan lapang, Bu. Ad-darurat tubihul mahdhurat, wad-darurat taqaddaru biqadariha, kata para ulama fikih. Darurat, keadaan terpaksa membolehkan yang terlarang. Ibu sekarang nggak punya mahram karena suaminya sudah meninggal, nggak mungkin dihidupin lagi, ya kan? Nah, pada saat itu bersabarlah nanti pulang. Kalau seandainya dijemput oleh mahramnya suami yang baru lagi, nggak apa-apa. Ya, mungkin nunggu masa iddahnya gitu. Ya. Nah, apalagi, Ibu?
Oh, kalau ada orang berhaji, berumrah perempuan tanpa mahram. Yang benar mahram ya Bu, bukan muhrim. Karena muhrim itu adalah yang sedang berihram, mahram. Taib, kalau berumrah tanpa mahram, berhaji tanpa mahram, dia maksa juga. Maka jawabannya, hajinya dan umrahnya jika mengumpulkan syarat rukun, jika mengumpulkan rukun dan kewajibannya, maka sah haji dan umrahnya. Tapi dia berdosa menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah boleh pakai visa amal untuk berangkat haji? Visa amal, visa amil. Visa amil itu berarti TKW Bu, atau TKI. Maka jawabannya, saya tidak merekomendasikan Ibu. Kenapa? Karena gini Bu, visa amil atau TKI tenaga kerja itu gini. Ibu bulan Ramadan berumroh, taib. Kemudian berkas-berkas ibu dikumpulkan oleh sebuah perusahaan. Kemudian setelah itu, selama ibu umroh di Mekah atau di Madinah dan di Mekah, diuruslah itu ibu menjadi tenaga kerja. Nanti pulang lagi ke Indonesia sudah bawa KTP TKI atau TKW. Kemudian nanti mendekati musim haji, berangkat lagi. Tapi berangkatnya kemana? Bukan ke tanah suci, tapi ke selain tanah suci, entah Riyadh, entah mana gitu ya. Nah, baru setelah itu nanti ibu sudah diurus nih, bahwasanya TKI ini, TKW ini karena dia sudah sebagai TKI, diuruskanlah berhaji dari dalam negeri Arab Saudi. Maka ini peni apa Bu? Penipuan. Ya. Bu, jangan dipaksakan Bu. Kita kan mau haji. Ya. Kalau tidak ada kesempatan, maka tidak ada kewajiban. Kayak saya nih, tahun ini dijanjikan oleh salah satu travel visa furoda ya Ustadz, siap. Ternyata tidak sampai targetnya, enggak jadi. Ya sudah, qaddarallahu ma syaa fa'al. Mau diapakan? Paham Bu? Jangan dipaksakan. Visa TKI, visa ziarah, visa apalagi tuh, visa macam-macam yang dibolehkan masuk ke dalam tanah suci saat haji hanya visa apa? Visa haji. Kalau ada orang yang berkata, oh dari mulai semenjak dahulu nggak ada itu perbedaan antara visa, ya nggak ada dalilnya harus pakai visa haji. Mana ada qala Allah qala Rasulnya, nggak ada. Maka jawabannya, ini orang berarti mau kehancuran untuk kaum muslimin. Itu kejadian yang tahun lalu, kehabisan bis di Muzdalifah. Kemudian tenda-tenda ONH Plus penuh. Karena kedustaan sebagian yang bawa umroh, bawa haji seperti itu. Akhirnya dilempar begitu saja jamaahnya. Nah, ini takut kepada Allah, nggak boleh berbuat zalim, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh berbuat zalim, ibu-ibu, saudari-saudari muslimah. Saya ingin pergi umrah tapi belum bersuami, lalu di travel saya menyediakan suami bohong-bohongan dengan cara dibayar. Apakah umrah saya sah waktu itu? Nah, ini pertanyaannya aneh. Dari awal saya ingin pergi umroh, berarti kan belum. Kemudian di akhir, apakah umroh saya sah waktu itu? Berarti sudah. Ini gimana ceritanya? Maka jawabannya, kalau belum, maka jangan dilakukan, haram Bu. Dan bisa jadi itu adalah suami beneran. Karena Rasul SAW bersabda, "Thalathun jidduhunna jid wa hazluhunna jid."
3 perkara yang bercandanya jadi dan sungguhannya juga jadi. Apa itu? Nikah, talak, warruju'. Nikah, talak dan rujuk. Warraj'ah. Nah, nggak boleh ini, nggak boleh main-main. Makanya tuh perhatikan, ada kadang ini juga sertifikat mahram. Sertifikat mahram dijual. Ya, ini tidak benar. Ini kalau seandainya si perempuan bersuami, kemudian dia membayar sertifikat mahram tersebut, dimahramkan kepada ustadznya, itu berpindah persuamiannya. Kata si perempuan, enak lagi ustadz. Enggak boleh ya, tidak boleh. Jika sudah bersuami, saya mau umrah tapi suami saya tidak mau, apakah kalau saya pergi umrah sendiri, umrah saya sah atau tidak? Maka jawabannya, tadi sudah saya jawab ya, kalau belum pergi, maka tidak boleh pergi tanpa mahram. Kalau sudah terjadi, maka kemudian dilarang oleh suami, misalkan sudah punya suami, kemudian dilarang oleh suami untuk berumrah, ya, akhirnya menyebabkan dia tidak punya mahram, maka jawabannya dia boleh berumrah atau berhaji dengan mahram yang lain tanpa izin suami, tidak mengapa dan sah umrahnya. Saya perempuan punya tabungan untuk umrah 3 orang insya Allah, saya belum menikah. Jika saya menabung dulu untuk 1 anggota keluarga lagi, apa boleh? Apa berdosa karena menunda? Jika saya sekalian badal umrah, apa boleh? Atau apa ini, baiknya ditabung DP haji, syukran, jazakallahu khairan. Atau jika menunggu sampai saya menikah, gimana Ustadz? Maka jawabannya gini Bu, ini kan pertanyaannya banyak banget nih. Yang paling mudah menjawabnya adalah mana yang paling ikhlas untuk hati ibu, kerjakan itu. Tapi ingat, kalau pilihannya adalah berumrah dan ingin meninggal dengan 3 orang tadi, salah satunya harus ada mahramnya. Sehingga ibu yang belum menikah ini atau mbak yang belum menikah ini, dia mempunyai mahram saat berumrah. Itu kalau pilihannya berumrah dengan 3 orang tadi. Ya, 1. Yang kedua, kalau pilihannya dia ingin menabung 1 anggota keluarga lagi, ya, apakah itu berdosa menunda atau tidak? Maka jawabannya adalah lebih baik tidak menunda. Segera dia berumrah. Kemudian kalau pilihannya Ustadz saya DP-kan haji bagaimana? Nah, itu tadi yang saya katakan, mana pilih yang paling ikhlas. Yang paling ikhlas di dalam pilihan tersebut, apakah berumrah ataukah mendep haji. Kemudian pilihan yang keempat yaitu sampai menikah. Ini lebih utama, terutama kalau seandainya perempuannya sudah berumur, jangan nunggu-nunggu, ya. Menikahlah segera agar ada yang memahraminya, ada yang menemaninya, menafkahinya dan seterusnya. Dan jangan terlalu banyak pilihan-pilihan. Yang paling utama adalah baik agama dan akhlaknya. Karena ya, sebagaimana kita bukan bidadari, maka calon kita pun bukan para malaikat. Karena sebagian perempuan menginginkan malaikat. Ya, ini berat, susah. Tadi Ustadz bilang, bagi muslimah yang sulit mendapatkan mahram dalam berhaji, maka sebaiknya diwakilkan. Siapa yang bisa mewakili? Siapa saja ibu? Siapa saja. Tidak mesti harus keluarganya, orang lain juga boleh. Wallahu alam. Apabila seorang istri setelah sudah mampu secara finansial untuk berhaji, sudah sekian lama menabung, tapi suaminya belum mampu secara finansial, bolehkah atau afdal untuk meminjam uang bagi suaminya sehingga bisa berhaji bersama mahram suaminya? Dan apakah haji suaminya sah? Jawabannya adalah, si Islam tidak mensyariatkan kalau ingin berhaji berhutang. Ya, Islam mensyariatkan apabila
sanggup berhaji, yang tidak sanggup tidak berhaji. Istrinya yang tidak punya mahram, maka jangan sampai memaksakan. Wallahu alam. Saya daftar haji berdua suami, qadarullah visa suami tidak keluar akhirnya. Travel memberangkatkan saya sendiri dengan mahram dari Mutawif Travel. Gimana haji saya? Maka jawabannya lebih baik ibu tunggu, kalau bisa